Haleluya, saya senang sekali bertemu dengan saudara-saudara hari ini dan saya percaya saudara dalam keadaan sehat dan saudara sedang menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya akan membaca firman Tuhan buat kita yang tertulis dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan janganlah berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa melalui Timotius, supaya dia memperingatkan jemaat yang dia layani pada waktu itu, supaya apa saudara dikasihi Tuhan? Supaya mereka jangan berharap apa yang mereka miliki, supaya mereka jangan sampai hidup dalam kesombongan, supaya mereka jangan hidup dalam keangkuhan, bahkan supaya mereka jangan hidup dalam keegoisan, bahkan supaya mereka juga jangan hidup dalam dunia ini. Ya, saudaraku dikasihi Tuhan, sebenarnya hidup ini kita harus nikmati. Berarti kalau kita menikmati hidup ini, saya sangat percaya kita harus bebas dari segala hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Makanya hari ini saya memberikan judul perenungan saya ini, yaitu menikmati hidup. Banyak orang tidak bisa menikmati hidupnya. Dia memiliki kekayaan yang banyak, dia memiliki fasilitas yang banyak, dia memiliki gelar yang banyak, dia memiliki rumah yang mewah, dia memiliki mobil yang bagus, dia memiliki tubuh yang sangat bagus, saudara dikasihi Tuhan. Tetapi dia tidak pernah menikmati hidup ini. Nah, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menikmati hidup ini. Kenapa kita menikmati hidup ini? Karena ketika kita menikmati hidup ini, ada hal-hal yang kita dapatkan di dalamnya. Nah, mengapa kita harus menikmati hidup ini? Yang menjadi pertanyaan bagi kita. Satu, karena hidup ini anugerah Tuhan. Katakan bersama dengan saya, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Saya akan baca firman Tuhan yang tertulis di Kisah Para Rasul pasal 17-28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga kita katakan oleh pujaga-pujagamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Coba perhatikan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujaga-pujaga. Berarti kita hidup ini adalah anugerah. Kalau boleh kita menikmati berkat hari ini, kalau boleh kita bekerja hari ini, kalau boleh kita bernafas hari ini, kalau boleh kita hidup sampai detik ini, saya mau katakan, itu karena anugerah Tuhan. Itu karena pemberian Tuhan secara cuma-cuma bagi kita. Nah, untuk itu saudara dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita sia-siakan anugerah Tuhan ini. Jangan sampai kita abaikan anugerah Tuhan ini. Karena anugerah Tuhan yang berlaku bagi kita adalah tidak bisa diberikan oleh manusia, tetapi hanya berasal dari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya saudara menikmati hidup. Yang kedua, mengapa kita harus menikmati hidup ini? Karena hidup kita milik Tuhan. Saya akan baca di dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku dikasihi Tuhan, karena hidup kita ini milik Tuhan. Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Jangan kita berkata, oh terserah saya melakukan hidup saya ini. Terserah saya melakukan ini. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan kepada kita hari ini, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hidup ini adalah milik Tuhan. Ya, hidup ini milik Tuhan. Kalau milik Tuhan berarti kita tidak boleh sembarangan. Ya, kita tidak boleh seenaknya. Contohnya kita rusak tubuh kita, ya, kita rusak hidup kita untuk mabok, minuman, narkoba, saudara dikasihi Tuhan. Kita tidak menjaga hidup kita dengan baik. Nah, kalau hidup ini adalah milik Tuhan, berarti harus kita pelihara dengan baik. Dengan apa? Melakukan kehendak Tuhan. Yang terakhir saya sampaikan kepada kita, mengapa kita harus menikmati hidup ini? Karena hidup ini kesempatan untuk mencari keselamatan. Galatia 6 ayat 2. Ya.
Dan ayat 9, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Yang ketiga, karena hidup ini kesempatan untuk mencari keselamatan. Kesempatan bagi kita mempertahankan keselamatan. Keselamatan kita terima dari Yesus. Itu adalah kita nikmati, saudara kasih. Jangan saudara tinggalkan Yesus hari ini hanya karena wanita, hanya karena kekayaan, hanya karena jabatan. Jangan tinggalkan Yesus. Kesempatan tetap kita mencari keselamatan, karena saya mau katakan keselamatan tidak pernah ada di luar Yesus, saudara dikasihi Tuhan. Untuk itu biarlah saudara menikmati hidup ini. Sukses buat saudara. Saya akan berdoa buat saudara hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, biarlah setiap pribadi yang mendengarkan YouTube ini, mereka menikmati hidup mereka. Hamba mau mengucapkan berkat kepada mereka. Tuhan, tolong mereka. Bapak, biarlah mereka terus mencari keselamatan. Biarlah hidup mereka tetap ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau ada yang sakit hari ini, saya berdoa di dalam nama Yesus, sembuhkan mereka, lawat mereka dan nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau tidak keberatan, tetap subscribe dan like YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati.